Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat daftar hadir pada Google Classroom. Pertama, kita masuk atau login dulu ke Classroom. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome untuk login ke Classroom melalui aplikasi Google Classroom yang diunduh di Play Store juga bisa ya. Oke, kita login dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Google Classroom. Ada beberapa kelas saya di sini. Ada kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 yang berwarna merah, hijau, biru, dan orange ya. Lalu bagaimana untuk membuat daftar hadir pada Google Classroom ini? Pertama, kita harus masuk ke kelas dulu. Misal saya memilih kelas 8. Kita masuk dulu ke dalam kelas. Kemudian klik tugas kelas. Setelah itu, pada bagian ini tampak ada satu topik yang pernah saya buat, yaitu Sabtu 18 Juli 2020. Untuk yang hari ini saya ingin menambahkan topik baru, yaitu Selasa 21 Juli 2020. Tambahkan, kita buat topik baru ya. Nah, ini dia topik baru yang kita buat. Sekarang kita buat daftar hadirnya. Klik buat. Ada dua cara membuat daftar hadir, dapat melalui tugas, dapat pula melalui materi. Tapi kedua-duanya sama-sama menggunakan Google Form. Apa bedanya? Simak di video ini, tonton terus ya, dan jangan lupa klik subscribe. Langsung klik materi. Kemudian masukkan judulnya. Judulnya daftar hadir Selasa 21 Juli 2020. Kemudian deskripsinya, isilah daftar hadir berikut ini sebelum mengikuti pembelajaran. Seperti ini deskripsinya, bebas ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian klik tanda tambah buat. Nah, di situ ada beberapa pilihan: dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Silahkan pilih formulir sehingga kita langsung terhubung ke Google Formulir atau Google Form. Kemudian isikan judulnya, misal di sini daftar hadir. Saya memilih judul yang sama. Daftar hadir Selasa 21 Juli 2020. Ada deskripsi, bisa ditambahkan deskripsinya. Tuliskan nama lengkapmu dan isilah keterangan kehadiran. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Klik pertanyaannya, pertanyaan tanpa judul kita ganti. Misal, tuliskan nama lengkapmu. Nah, itu misalnya perintahnya. Kita bisa memilih sini, bisa jawaban singkat, pilihan ganda, centang, dan sebagainya. Karena saya meminta mereka menuliskan nama, maka saya memilih jawaban singkat. Kemudian ada di bawah wajib diisi di samping tong sampah itu ya. Silahkan diklik wajib diisi sehingga berubah menjadi warna ungu. Apabila kita klik wajib diisi, maka bagian ini wajib diisi oleh responder nanti. Di bagian bawah sebelah kiri ada tanda tambah. Klik tambah apabila ingin menambahkan pertanyaan. Misal pertanyaan berikutnya, saya ingin menanyakan kelas dan saya memilih pilihan ganda. Kita isi opsi pertama, misal kelas 7, tambahkan lagi opsi kedua, kelas 8. Kemudian saya tambahkan lagi opsi selanjutnya adalah kelas 9. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga mewajibkan mereka untuk mengisi bagian ini, sehingga saya klik wajib diisi. Dan ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu keterangan kehadiran. Saya juga memilih pilihan ganda, yaitu hadir, opsi berikutnya sakit, izin,
Alpa. Nah, juga wajib diisi. Baik, sudah selesai. Ini Google Form yang saya siapkan. Sini saya ubah dulu namanya. Daftar hadir Juli 2020. Baik. Klik kembali. Nah, ini sudah ada Google Form-nya ya. Kemudian di bagian topik paling bawah, saya ingin memasukkan daftar hadir ini ke topik Selasa 21 Juli 2020. Sehingga kita tidak perlu menggeser, dia langsung berada di bawah topik Selasa 21 Juli 2020 nantinya. Lalu klik posting. Nah, sudah selesai dibuat. Seperti ini tampilannya. Jadi dia langsung include atau masuk di dalam topik Selasa 21 Juli 2020. Kita klik daftar hadirnya. Nah, tampil seperti ini. Isilah daftar hadir berikut ini sebelum mengikuti pembelajaran. Kalau kita klik daftar hadir, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini tampilan yang akan dilihat oleh responder nantinya. Tuliskan nama, mereka akan mengisi nama, kelasnya kelas berapa yang mereka pilih, salah satu keterangan kehadiran juga salah satu, lalu mereka bisa klik kirim. Misal kita isi di sini, saya sebagai responder misalnya ya, saya akan isi nama saya Juliana, kelas misalnya saya berada di kelas 8, kemudian keterangan kehadiran hadir, kemudian kirim. Nah, ini dia, tanggapan telah direkam. Nah, seperti itu cara membuat daftar hadir. Selain menggunakan cara ini, kalian juga bisa membuat daftar hadir menggunakan tugas. Tidak melalui materi tapi melalui tugas juga bisa. Apa perbedaannya? Mirip seperti melalui materi tadi. Misal kita tulis di sini daftar hadir, kemudian petunjuk bisa kita isi seperti tadi, istilah daftar hadir, bla bla bla, seterusnya silahkan dilengkapi. Kemudian kita klik tambah, di situ ada Google Formulir, formulir, kita klik formulir sehingga terhubung langsung ke Google Formulir. Bedanya di sini ada poinnya apabila kita membuat melalui tugas, ada poin dan kita bisa menetapkan batas waktunya. Nah, ini kan daftar hadir, tidak ada poinnya, tidak seperti tugas pada umumnya yang ada poinnya. Jadi, klik pada bagian poin ini, kita pilih tidak dinilai. Kita pilih 0 ya. Oh, nggak bisa dipilih 0. Harusnya bisa ini. Nah, itu dia, tidak dinilai. Ada pilihannya ya, tidak dinilai. Kok nggak muncul? Tidak dinilai. Oke. Berikutnya tenggat ini adalah batas waktu. Jadi apabila kita membuat melalui tugas, maka kita dapat menetapkan batas waktunya. Misal harus diisi pada tanggal 21 Juli dan kita batasi waktunya itu misal pukul 12 siang. Nah, melewati waktu ini mereka tidak akan bisa mengisi lagi. Topik sama misalnya kita masukkan di Selasa 21 Juli. Tinggal kita klik tugaskan, maka akan muncul sama seperti tadi. Seperti itu caranya ya, untuk membuat daftar hadir. Nah, kemudian untuk mengecek kehadiran mereka, kita bisa klik folder, tanda folder di bagian tengah, tanda folder, maka kita akan terhubung dengan Google Drive. Nah, ini dia daftar hadir yang telah kita buat. Daftar hadir 21 Juli 2020 sesuai nama yang kita tuliskan. Jadi yang hadir di drive ini sesuai nama yang kita buat di bagian paling atas awal tadi ya. Kita klik. Nah, ini dia. Pertanyaan ini ada pertanyaan yang telah kita buat tadi. Kemudian respon untuk mengecek siapa saja yang telah mengisi. 0 tanggapan, tidak ada tanggapan. Sekarang kita lihat contoh yang sudah ada tanggapannya. Misalnya daftar hadir pada kelas 8, daftar hadir Sabtu 18 Juli 2020. Nah, ini. Di sini saya majukan pertanyaan, nama dan keterangan kehadiran. Hanya ada 2 pertanyaan ya. Ini responnya. Kita cek respon mereka ada 28 tanggapan. Di ringkasan
berupa seperti ini, ada nama-namanya dan keterangan kehadiran, semuanya mengisi hadir, 100% hadir, berwarna biru ya. Kalau kita ingin mengecek per nama siapa saja sih nama yang masuk karena tidak jelas melalui diagram batang ini ya, klik pertanyaan. Nah, di situ ada nama. Pertanyaannya nama, maka yang sudah mengisi daftar hadir namanya ada seperti di sini Arwana, Ulfa, Aulia, Anan, Yuliana dan sebagainya. Nah, ini nama-nama yang telah mengisi daftar hadir. Kemudian pertanyaan lainnya saya juga menanyakan keterangan kehadiran, semuanya menjawab hadir. Nah, seperti ini ya. Kalau mengecek namanya siapa saja bisa seperti ini melalui pertanyaan, atau kita pengen ngecek satu-satu, misalnya si Arwana ini ngisinya apa sih, si Ulfa ngisinya apa, klik aja di bagian individual. Nah, di sini daftar hadir Sabtu 18 Juli 2020. Nama Ulfa, keterangan kehadirannya hadir. Untuk mengecek lagi siapa lagi yang mengisi, klik tanda panah ini, 1 dari 28, kemudian yang kedua siapa, ternyata Ulfa 2 kali mengisi, 3 kali. Berikutnya Rahman. Jadi seperti ini kalau kita ingin mengecek per lembar, per halaman, per orang, per individual. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.